Kali ini kita akan melakukan penelitian tentang kesejahteraan nelayan, tepatnya di kepenghuluan, Bagan Punak, pesisir, Bagan Sapi-Api, Kabupaten Rogan Hilir. Inilah kuesioner yang akan kita bagikan atau untuk survei kesejahteraan nelayan di sana, yaitu kuesioner kesejahteraan nelayan yang diambil atau dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS dalam Susenas pada tahun 2011, di mana kuesioner ini terdiri atas 11 indikator dan totalnya terdapat sebanyak 33 item. 11 indikator tersebut antara lain yaitu 1. Indikator pendapatan, 2. Indikator pengeluaran, 3. Indikator tempat tinggal, 4. Indikator fasilitas tempat tinggal, yang keempat. Yang kelima, indikator kesehatan. Yang keenam, indikator kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis. Yang ketujuh, indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan. Kedelapan, indikator kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi. Kesembilan, indikator kehidupan beragama. Kesepuluh, indikator rasa aman dari gangguan kejahatan. Kesebelas, indikator kemudahan dalam melakukan olahraga. Ini dia, indikator yang terakhir adalah kemudahan dalam melakukan olahraga. Jadi dapat kita ketahui bahwa tingkat kesejahteraan keluarga menurut BPS dalam Susenas pada tahun 2011 ini, suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi secara maksimal ke-11 indikator ini. Kemudian masing-masing indikator kemudian dikembangkan menjadi sebanyak 33 item atau 33 pertanyaan. 33 item atau 33 pertanyaan untuk mengeksplor dari ke-11 indikator tersebut. Kita lihat contoh bunyi item indikator pendapatan, yaitu contohnya berapa rata-rata pendapatan kotor Bapak sebagai kepala rumah tangga dari hasil bekerja sebagai nelayan dalam 1 bulan. Jadi pendapatan per bulan. Kemudian di sini pendapatan rata-rata dari ibu sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga, berapa pendapatan rata-rata dari bapak sebagai kepala rumah tangga dari sumber lain selain bekerja sebagai nelayan. Kemudian di sini ada indikator pengeluaran. Indikator pengeluaran itu bunyinya berapa rata-rata biaya yang Bapak Ibu keluarkan dalam 1 bulan untuk keperluan membeli bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi biaya pengeluaran untuk kebutuhan makanan dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua, berapakah rata-rata biaya yang Bapak Ibu keluarkan dalam 1 bulan untuk keperluan pembelian selain bahan makanan. Entah kemana dia Pak. Enggak, dia jelas ke atas dia mungkin. Jadi rata-rata biaya yang dikeluarkan selain untuk membeli bahan makanan. Jadi biaya pengeluaran itu ada biaya untuk keperluan pembelian makanan, dan kedua biaya untuk keperluan selain bahan makanan dalam 1 bulan. Indikator pendapatan dan indikator pengeluaran ini
berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga, apakah keluarga itu miskin atau tidak miskin atau agak miskin, seperti dijelaskan dalam tabel ini. Dijelaskan dalam ini yaitu untuk mengetahui apakah keluarga itu berada pada kondisi miskin sekali, miskin, hampir miskin, atau tidak miskin. Suatu keluarga nelayan di Kepenggulan Bagan Punak dikatakan miskin sekali apabila pendapatan per bulannya adalah lebih rendah 75% dari total pengeluaran untuk keperluan bahan pokok, atau jika dinominalkan sebesar Rp1.682.775. Kemudian suatu keluarga nelayan nanti dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan nelayan tersebut, tingkat pendapatan keluarga nelayan tersebut per bulannya adalah lebih rendah dari 75% sampai 125% dari total pengeluaran keluarga tersebut untuk kebutuhan bahan pokok. 75% sampai dengan 125% dari total pengeluaran keluarga untuk membeli kebutuhan pokok, itu dikatakan keluarga tersebut miskin. Jadi walaupun keluarga tersebut telah memiliki pendapatan di atas dari total pengeluaran untuk pembelian bahan pokok, yaitu telah melewati 25%, ini masih dikatakan miskin. Atau jika dinominalkan adalah 1.600.000 sekian sampai dengan 2.800.000 sekian, ini masih tergolong miskin menurut BPS. Sekali lagi menurut BPS. Kemudian suatu keluarga nelayan di sana nanti dikatakan hampir miskin apabila tingkat pendapatan keluarga nelayan tersebut per bulannya adalah sebesar 126% sampai 200% dari total pengeluaran untuk pembelian bahan pokok. Jadi apabila pendapatan keluarga nelayan tersebut sebesar 2 kali lipat dari biaya pengeluaran untuk keperluan pembelian kebutuhan pokok, maka keluarga tersebut dikatakan keluarga hampir miskin. Kemudian kategori keempat adalah keluarga tidak miskin, yaitu apabila tingkat pendapatan keluarganya dalam satu bulan itu adalah lebih besar dari 200% dari total pengeluaran untuk pembelian kebutuhan pokok. Jadi kalau pendapatan keluarga itu telah 2 kali lipat dari total biaya pengeluaran pembelian kebutuhan pokok, maka dapat dikatakan keluarga tersebut adalah tidak miskin lagi. Inilah kriteria penentuan miskin tidak miskin menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2011. Oke. Jadi itulah dasar kenapa dalam kuesioner ini disebutkan ada indikator pendapatan dan indikator pengeluaran. Karena jelas tadi kita akan membandingkan pendapatan ini dengan pengeluaran, dan proporsinya itu akan menentukan suatu keluarga tersebut miskin sekali, miskin, hampir miskin, atau tidak miskin. Oke. Kemudian indikator yang ketiga adalah indikator tempat tinggal. Tempat tinggal ini dalam item kita carikan atapnya, atap tempat tinggal, bilik tempat tinggal, kemudian status rumah dan lantai rumah, kemudian luas rumah. Kemudian pada indikator fasilitas tempat tinggal, fasilitasnya itu luasnya berapa, hiburan dalam rumah apa, kemudian sumber penerangannya pakai apa, kemudian bahan bakarnya pakai apa, serta sumber airnya dari mana, kemudian MCK-nya bagaimana. Kemudian indikator kelima adalah indikator kesehatan, yaitu
yaitu item pertanyaannya adalah berapa banyak anggota keluarga yang sakit dalam 1 bulan. Kemudian indikator kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pertanyaan adalah rumah sakit jaraknya berapa, poliklinik jaraknya berapa, kemudian biaya berobat terjangkau atau tidak, kemudian penanganan perobatan termasuk baik atau buruk, kemudian alat kontrasepsi mudah didapat atau tidak, kemudian konsultasi KB mudah dilaksanakan atau tidak, kemudian harga obat terjangkau atau tidak. Kemudian yang ketujuh, indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, yaitu biaya sekolahnya terjangkau atau tidak, jarak sekolahnya jauh atau dekat, prosedur penerimaannya mudah atau berbelit-belit. Kemudian yang kedelapan, indikator kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi, yaitu ongkos biaya transportasi terjangkau atau tidak, ketersediaan transportasi tersedia atau sulit atau tidak tersedia, kemudian status transportasi milik sendiri atau menyewa atau membayar ongkos. Kemudian indikator kehidupan beragama yang ditanyakan adalah seberapa tingkat toleransi terhadap pemeluk agama lain atau keyakinan lain. Kemudian indikator ke-10, rasa aman. Indikator rasa aman dari gangguan kejahatan yang ditanyakan adalah bagaimanakah keamanan tempat tinggal para nelayan tersebut, yaitu aman atau tidak aman. Kemudian indikator kemudahan dalam melakukan olahraga, yaitu olahraga, kemudahan dalam melakukan olahraga itu mudah atau sulit, artinya fasilitas olahraga tersedia atau tidak tersedia atau kurang tersedia. Itulah 30 bunyi 33 item, ringkasan bunyi 33 item kuesioner untuk survei dalam rangka mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kabupaten Bagan Siapai Api nanti. Jadi dari sini nanti kita akan tahu seberapa rata-rata keluarga nelayan di sana itu kesejahteraannya termasuk pada tingkat apa, seperti yang telah ditetapkan oleh BPS pada tahun 2011 tadi, yaitu apakah miskin sekali, kedua apakah miskin, ketiga apakah hampir miskin, dan ketiga atau tidak miskin. Oke. Kemudian angka tersebut, kuesioner tersebut kita susun dari kisi-kisi indikator yang kita pedomani dari BPS dalam susunan 2011 tadi. Kisi-kisinya adalah sebagai berikut. Ini indikator, kolom indikator ada 11, kemudian kriteria, kemudian pensekoran, kemudian bobot skor, kemudian ini yang pendapatan dan konsumsi, kemudian yang keadaan tempat tinggal. Pensekoran dimulai dari setiap jawaban, alternatif jawaban, kemudian ditotalkan. Tempat tinggalnya permanen apabila skornya sekian sampai sekian, semi permanen apabila skornya sekian sampai sekian, dan non permanen apabila skornya sekian sampai sekian. Kemudian fasilitas tempat tinggal lengkap jika skornya sekian, cukup lengkap jika skornya sekian, dan kurang lengkap jika skornya sekian. Kemudian kesehatan anggota keluarga baik apabila ini, cukup apabila ini, kurang apabila ini. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis dikatakan mudah apabila skornya ini, dikatakan cukup mudah apabila skornya ini, dikatakan sulit apabila skornya ini. Kemudian indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan itu dikatakan mudah apabila skornya ini, dikatakan cukup apabila skornya ini, dikatakan sulit apabila skornya ini. Sekali lagi, setiap alternatif jawaban kita beri skor, yaitu skornya 3, 2, 1, 3, 2, 1 dalam kurung ini skor-skor. Jadi jawaban manapun terdapat skor dari gradasi yang tinggi sampai yang rendah. Kemudian indikator yang ke-8, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, dikatakan mudah,
yaitu apabila skornya 3 dikatakan cukup, apabila skornya 2 sulit, apabila skornya 1. Kemudian kehidupan beragama itu terdapat 3 skor, 3, 2, 1, tinggi, sedang, dan kurang, 3, 2, 1. Kemudian rasa aman ada 3 gradasi nilai, yaitu aman, cukup aman, dan tidak aman, skornya 3, 2, 1. Kemudian kemudahan dalam melakukan olahraga 3 gradasi nilai, 3, 2, 1, yaitu ucapan mudah, cukup, dan sulit. Oke, itulah dia kuesioner untuk mengetahui kesejahteraan keluarga nelayan di Kapenghulan, Bagan Punak Pesisir, Bagan Sapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, beserta kisi-kisi indikator kesehatan keluarga yang kemudian dikembangkan menjadi kuesioner tersebut. Jadi kuesioner tersebut tadi berasal dari sini. Kemudian kesimpulannya secara umum, yaitu nanti kita bagi kesejahteraan keluarga di sana itu akan kita bagi menjadi 3, yaitu tingkat kesejahteraan tinggi, tingkat kesejahteraan sedang, dan tingkat kesejahteraan rendah. Tingkat kesejahteraan tinggi apabila skor totalnya nanti yaitu sebesar 27 sampai 35. Tingkat kesejahteraan sedang apabila skornya antara 19 sampai 26, dan tingkat kesejahteraan rendah apabila nanti skornya antara 11 sampai 18. Jadi pada akhirnya kita membagi tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Bagan Punak Pesisir, Bagan Sapi-Api tersebut menjadi 3 kategori, yaitu kesejahteraan tinggi, kesejahteraan sedang, dan kesejahteraan rendah, yang diambil dari skor-skor yang didapat responden dalam menjawab instrumen tadi dengan kriteria sebagai berikut ini. Oke, demikianlah penjelasan instrumen penelitian baik kuesioner maupun kisi-kisi indikator dari tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kota Bagan Sapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih.